Jadi si pingkan itu yang bikin pusing. Jadinya kita bingung. Yang tadi kita pengen serius nyambung, gara-gara dia ngomong kagak nyambung, akhirnya jatuhnya jadi stres semuanya. Di situ awalnya, di situ. Jadi aku mau bicara serius juga bingung. Makanya aku selalu ngimbangin pingkan supaya nggak dijulitin. Aku buat sengklek, samain kayak dia. Kalau dia dapet cowok yang normal, itu jatuhnya nanti apa? Istriku yang dihujat. Iya. Jadi orang yang nggak tahu begini, bu bini lu lo begini lo, so ayak lo, bini lu omongannya ngebrobok, begitu kan? Gue bener tinggi, ya gitu kan? Karena aku bisa ngimbangin karakter dia. Impian yang lebih dari ini Jack masih ada? Kalau dibilang itu manusia mah nggak ada habisnya, bener nggak? Kalau kalau aku punya impian yang segini doang, berarti aku tipe laki-laki yang nggak mau menambah kesuksesanku. Gitu, benar kan? Bermimpi lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi buat aku yang ini artinya kita bersyukur bukan karena niat negatif ya. Bersyukur dalam keadaan positif. Aku bersyukur mendapatkan aku bisa bikin rumah ini. Tapi aku lebih bersyukur lagi kalau aku kebeli lagi yang lebih bagus dari ini. Itu artinya bersyukur positif kayak gitu. Karena manusia itu levelnya nggak boleh. Lu kerja cuma segini aja, aman lah, nggak buat hidup. Jangan puas sampai di sini aja. Nggak bisa gitu bro, nggak bisa gitu konsepnya. Lu masih muda dan lu masih gagah, lu harus tambah. Ketika lu nggak mampu berdiri tegar, lu punya banyak uang yang bekas-bekas dulu, tabungan dulu gitu. Jadi lu harus nambah terus gitu. Jadi tingkatin lagi, jangan kita bekerja cuma segini aja, nggak nambah lagi. Segini gue udah cukup ngasih istri, nggak boleh, nggak bisa gitu. Nggak seperti kata netizen Mokondo ya. Nggak, Mokondo itu artinya gini. Aku tuh konsisten tuh. Aku senang orangnya sama orang-orang yang julid. Karena kan aku kan dibilangnya aku mencalonkan diriku. Oh iya. Mencalonkan diriku sebagai koordinator netizen. Aku tuh koordinator netizen. Iya, koordinator netizen. Aku disebutnya karena aku bilangnya gini, gara-gara donat sih. Sebenarnya kenapa aku jadi ketua netizen dijulukinnya? Aku gara-gara donat. Gara-gara aku ngebela pingkan, tapi ngebelanya aku nggak kebalikannya, gitu. Di saat dia dihujat, dijulitin, ya udah aku jadi wakilin netizen aja, aku kata-katain donat pingkan. Jadi aku punya prinsip gini. Dia kan dihujat banyak orang gitu kan. Aku bilang, kasihan amat bini gua ya dihujat parah-parah. Efeknya ke gua nih. Waduh, kata gue bilang gini. Wah, aku bilang gini, gimana ya konsepnya? Kata aku bilang ya, sampai dia tuh putus asa, nggak mau berhenti dagang donat. Kata aku bilang, terus gas. Kalau kamu sampai di situ bukan pingkan yang gue kenal. Udah, dari situ aku masuk buat ngenetralin netizen nih, supaya netizen itu yang tadinya nggak suka dengan pingkan harganya mahal, ini itu ya kan, donatnya kan nggak ngotak harga donatnya ya kan gitu. Ya logikanya emang bener lah. Aku bukan ngejelekin istriku. Ketimbang banding donat-donat yang lain lebih murah dan gimana. Nah, donat pingkan kayak gini. Karena apa? Karena kenapa dia jual mahal? Ya karena biaya tempatnya mahal. Departemen bikinnya. Nah itu dong, biaya tempat dia mahal. Sekarang dia mau buka donat itu, kantor donat yang sehari 2,3 juta di rumah kolam renang. Itu buat kantor donat. Ya, sama mesin jahit. Nah, kalau donat itu dijual 50.000, nggak ke Uber dong. Harga tempat sewa 2,3 juta per hari. Per hari, bukan sebulan, per hari. Makanya dia bilang dimahalin. Kalau nanti dimurahin kalau usaha dia puluhan ribu udah jalan. Gitu kata dia, gitu kan. Aku faktanya aja nih bicara kayak gini, faktanya gitu. Wah, aku gegaruk kan. Ini gimana nih konsepnya kayak gitu. Ya udah deh, aku mah dengerin aja kan gitu kan. Kalau secara normal ya, kita berpikir buat apa kita buat sewa kantor, rumah, kolam renang buat donat doang.
rugi. 2,3 juta per hari. Mendingan sewa ruko aja. Iya. Buat donat mah yang sebulan berapa? Buat masak doang, ntar jualin di ini. Tapi kan nggak akan masuk kalau bicara sama dia. Jadi rumahnya itu dia itu sekalian gede, mewah. Terus supaya nanti anak-anak juga bisa di situ juga ditidurin juga. Pengen dia gitu. Nanti tapi di apartemen tetap juga disewa. Jadi karena si rumah tadi barusan aku telepon sama dia, karena rumah kolam berenang itu nggak bisa dibawa guguk, jadi dia tetap guguk di apartemen sip sewa. Makanya dong, kok begitu? Ya aku kan perusahaannya banyak, aku kaya, perusahaanku kan banyak. Ntar ini, ya udah, ya begitu ya udah. Aku kalau dipikir-pikir pusing kan, makanya aku. Tapi aku cuma bilang amin, udah gitu aja. Makanya setiap kali dia ngomong amin, karena omongan itu adalah doa. Iya. Jadi dia sedang beriman kalau dia itu orang kaya. Makanya kan waktu di TV itu kan ya kata Mbak DP kan bilang, Ping, bukannya kita itu hidup harus tenang supaya kita nggak nambah beban. Terus kata Ping kan jawabannya, oh nggak bisa, malah kita harus tambah beban supaya kita jadi stres. Kalau kita udah stres, kita akan waras. Bang kadang saya begini, kami nggak paham. Semua terus si Lasan bilangnya gini, Pingkan serius lah. Terus si Abram, hah? Jadi gini, mereka host ambiar itu yang di TV pada pintar dan jenius. Ketika Pingkan masuk, semuanya digoblok. Pada keder. Iya, Pada mikir yuk. Jadi virusnya nyebar. Virusnya nyebar di belakang si sebenarnya mereka tuh bukan host julid, bukan. Gitu. Tanggapan netizen itu salah. Karena Pingkan itu yang bikin kita pusing. Ya udah aku buat skenario itu supaya apa? Jadi candaan, supaya jadi hiburan. Yang tadi nggak suka sama Pingkan dengan gaya bicara, kita kan gini loh, dia menganggap diri dia benar bicara, tapi orang itu belum tentu memahami. Nggak semua karakter orang itu sama, gitu kan? Jadi kita harus imbangin. Ya udah aku jatuhin lah sengklek sama dia. Jadi jatuhnya ya 11-12 ini pasangan begitu. Bedanya gitu. Jadi aku permainkan lah itu. Supaya apa? Supaya istri aku, lu boleh hina dihina donat atau istri gitu kan, lu nggak boleh hina istri gua. Begini lebih baik lu ke gua aja deh. Gitu kan, biarin. Kalau gua tahu netizen itu, cara main netizen itu aku udah tahu caranya. Makanya aku bilang, aku tuh sebelumnya udah banyak dihina orang, jadi aku udah kebal. Makanya aku selalu berkata begini, satu hal, haters dan netizen adalah fans yang tertunda. Karena mereka itu tadinya menjuli. Sekarang ngefans. Nah, makanya jadi ngefans. Kita buatlah. Makanya pepatah mengatakan jangan terlalu membenci seseorang berlebihan, maka timbul akan cinta. Makanya jangan pernah mencintai orang berlebihan, akan datanglah kebencian nanti. Buatlah itu aja. Makanya dulu Pingkan kenal aku itu benci banget sama aku. Iya, aku dibilang anak ngelem, anak bergajul. Iya, udah kagak jelas nih orang dijoget-jogetan. Kalau main ngelep sama dia nih, kalau ngelep sama aku PK gitu ya, ngelep bareng berdua. Gue capek banget nih ngelep sama si Cungkring, kata dia begitu kan. Sama si ini nih, gak jelas orang kampung. Lama tuh dia benci sama aku tuh kan. Lama-lama dia kepo sama aku. Siapa sih si Arya akan joget nih? Gue cari kan. 2 jam dia nonton aku, lihat titik-titik aku, nangis dia. Di situ dia langsung suka sama aku. Ini yang cocok jadi laki gua. Ini nih, langsung gua pepek sama gua nih. Langsung ini. Jadi aku itu di lab itu kelihatan PA. Budak, ternyata aslinya itu aku beda. Ketika aku ngurus anak, belakang layar beda. Jadi dia tanpa sadar dia kena mental. Gua kena mental yang sama dia. Buset, ini gue kira dia orangnya begini-begini, anak mami dan macam anak bergajul lah gitu. Jadi di situ dia suka sama aku, ngasih nomor WA, DM gitu. Arya, ini nomor kantor aku, padahal nomor dia lah. Buset gitu. Ini nomor kantor aku, nanti nge-lab bareng kamu hubungi nomor kantor aku ya, kata dia gitu. Kontak, aku diamin aja, bodo amat. Dia bilang, Arya kok kamu belum WA aku? Baru aku WA.
halo, ini gue Mambo. Kalau gue ceplok-ceplok gitu kan, udah tuh di situ tuh dia mulai aku chat. Di situ awalnya aku deket sama dia dari WA. Makanya dia suka cemburu kalau aku tuh lab sama cewek-cewek lain. Dia takutnya nanti gue ini kenal Arya jatuh cintanya di lab. Gue nggak mau kalau cewek-cewek tuh host-host lain tuh suka sama si Arya deket, karena gue aja bisa suka sama si Arya di lab. Jadi dia tuh suka cemburu sama aku kalau nge-lab sama cewek-cewek lain. Jadi aku bisa ngerti lah gitu. Gitu sih awalnya. Nah, jadi balik lagi ke rumah. Jadi sudah nabung berapa tahun sampai terus? Kurang lebih ya 2 mungkin. 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Ini udah habis 7 triliun katanya. Ya sampai mungkin kalau dihitung-hitung harganya nggak jauh lah sama istana di luar sana gitu. Nggak jauh. Tapi Segini mah murah mbak, Iya. murah, nggak terlalu mahal dibandingkan rumah BSD ya jauh mahal. habis ratusan nggak sih mas atau lebih dari ratusan? Hampir lah mungkin dihitung-hitung aku lupa lah, nggak 3 gitu. digit lah ya. Gitu. 3 digit tuh ratusan juta. Iya mungkin nggak nyampe 1 M sih nggak Nggak nyampe 1. enggak karena ini kan ibaratnya aku kan nggak borongan harian aku, jadi bisa napas. Kalau borongan kan mungkin ditembak jeger, Iya. nerima kunci gitu. Jadi aku bertahap, ntar aku sedikit kumpulin, aku beli material. Jadi lebih ngirit ketimbang kita aku punya dana segini, kan bisa aja proyek bukan aku ngejelekin, bukan artinya ditembak segini, ya kan, ya udah terima kunci berapa M, ya udah nih jadinya. Tapi kalau kita merancang sendiri, bahannya sendiri kita belanja, itu jauh lebih irit, bener nggak? Kayak batu ini itu, ya aku naruh ke material, bos, aku punya kenalan material, saya naruh uang tuh gini, ya udah dapat berapa juta, bos, pasir, aku gitu. Oke. Jadi dikit-dikit, jadi tukangnya harian aku mainnya, jadi lebih ngirit akunya. Jadi nggak pakai konsep interior, tapi aku pengen tiba-tiba konsep ini, beli bahan, bangun gitu. Dikit aku kumpulin dulu gitu. Kan kalau harian tukang bisa putar tunda. Iya betul. Ya kita stop dulu karena aku kumpulin bahan ini belum ada. Jadi sambil berjalan aku nyantar ada bahan kekumpul, aku panggil lagi tukang yang ini gitu. Untuk nerusin pelan-pelan. Aku yang ini gitu. Ada aja rezekinya ya. Kalau emang fokus buat ngebahagiain anak istri, orang tua ya. Macam kayak aku harus kayak gini, karena kita ini pendapatannya nggak kayak orang-orang. Jadi kita harus pintar mengelolanya gitu, bukan mentang-mentang gue dapet duit jeger-jeger, enggak, bertahap pelan-pelan. Ya kalau usaha aku udah banyak sih ya aja gitu. Usahanya jalan sekarang apa? Ya itu doang sih. Singkong. Rencananya aku aku ada niat untuk buka kayak kafe gitu, kayak Kata netizen. toko kopi-kopi angkringan gitu. Aku pengen gitu. Warkop. Iya, yang kafe-kafe Lebih gitulah. kafe modern lah ya. Makanan, kuliner aku pengennya kayak gitu. Di sini juga. Iya, daerah-daerah sini nanti aku mau cari. Oh, Masya Allah. Gitu, pelan-pelan lah, bertahap lah. Karena gini, kenapa aku seneng dengan kuliner, karena itu bahan pokok ya, yang setiap hari orang itu akan datang dan kunjungi. Orang setiap hari makan. Pasti Iya, itu minum akan kuliner, terus orang nongkrong anak muda kayak kopi, makanan, jus apa, kan orang ada lahan untuk duduk nongkrong. Itu pasti yang dicari anak-anak muda zaman sekarang. Gitu, itu yang aku. Jadi bertahap gitu. Mas, ada rumah terbangun. Mau ngasih orang tua masih jalan, ngasih kapingkan masih jalan. Pastilah harus itu, nggak berhenti. Nah, 300.000 per bulan itu kan? Nggak pernah. Kan rumah bagus. Ini salah ini aku 300.000 per bulan. Nah, makanya aku kaget kan waktu itu. 300.000 sebulan. Sekarang gini ya, logikanya ya kita ya. Beli uduk 10.000 itu nggak pakai telur, cuma dapat bihun sama orek. Ya kali, ya kan 10.000 gitu. 300.000 itu maksud aku kayak gini. 300.000 sehari itu uang makan bersama anak-anak. Gitu yang di rumah. Sehari. Dan aku ngasih uang 300.000, aku nggak pernah minta lagi. Dan aku nggak pernah nanya, tadi aku kasih uang 300.000 belanja apa, makanan apa. Itu aku enggak. Harusnya 300.000 cukup lah. Iya, sekarang gini, kalau suami-suami orang mungkin ya dikasih duit 300.000, ditanya istri,
Masak nggak? Kan lu udah gua kasih 300.000, kenapa nggak masak? Gua makan dong, gitu kan. Kalau aku enggak, aku kasih uang 300.000 terserah, gitu. Lu mau masak apa kayak mau apa terserah. Ini tanggung jawab gua, kewajiban gua yang gua keluarin. Dan gua nggak ngambil 1.000 pun, nggak ngambil. Itu udah hak di lu. rumah. Hah? Di rumah makan dong. Aku malah makan di luar. Sering makannya di Karena luar. aku keluar. Iya. Jadi ketika aku pulang, aku nggak pernah nanya. Ya suka nanya, kamu masak? Enggak. Kalau begitu jangan ini nggak sempat kan kerja dulu ya Ya udah. udah. Aku mau nggak pernah nuntut. Iya. Sekarang gampang kok, zaman sekarang ada Gojek. Iya. Pesan aja sih Gojek paling 50.000 makan buat perut aku doang. Nah tapi kan kalau aku kasih uang 300.000, kadang kan anak-anak beda makannya. Anak-anak pinggan suka Gojek, pesen lah makan di tempat yang lain. Yang penting intinya 300.000 itu kewajiban aku yang aku harus keluarkan Setiap hari. per hari. Kak Pinkan nggak komplain lah, nggak minta tambah Enggak. dan lain-lain. Ya itu 300.000 itu artinya gitu. Ya kalau dikaliin mungkin bisa sampai sebulan 10 juta lebih lah gitulah. Nah itu 300.000 bukan ditargetin itu, enggak. Sisanya kalau lu mau make apapun itu di luar dari itu silakan bebas pakai. Itu 300.000. Iya. Itu bukan 300.000 semua global, enggak. Itu mah hak makan doang di dapur. Ini tanggung jawab aku. Nanti kalau kamu mau lebih yang lain, kalau aku ada rezeki lebih aku beliin tas, dia juga begitu. Itu lain cerita. Itu mah mau lain cerita, beda lagi itu mah. Saling pengertian. Nah, yang itu yang harus aku keluarkan. Ya. Kalau logikanya berarti kalau seorang laki-laki, aku kan yang kecil itu kan ada suara ya anak-anak ya. Berarti kan aku nafkahi dia itu berikut dengan anak-anaknya, kemakan semua, gitu kan. Makanya aku mah nggak pernah kayak bilang ayahnya anak-anak itu gimana tanggung jawabnya. Enggak, aku mah enggak pernah gitu. Intinya Sebagai ayah sambung tanggung Iya. jawab lah ya. iya gini, lu hidup sama gua sekarang. Ya udah, ini gua mampunya segini bareng-bareng. Kalau seandainya ayahnya lu kayak bilang ngasih terima gitu, bagus. Ya enggak juga mungkin dia lagi nggak ada, sabar gitu aja. Yang penting kita ada, itu aja udah. Yang penting kamu rezekinya banyak, aku rezekinya banyak. Iya. Gak usah mikirin yang lain dah gitu. Dia mau ngasih tanggung jawab dia, dosa di bawah dia. Iya. Yang penting kamu pikirin rezeki kamu dan rezeki aku. Ada anak-anak, makanya aku anak-anak support. makan hari Iya, ini. makanya aku support anak-anak dia ngamen di jalan tuh karena gini, aku tahu pendapatannya, kebutuhan dia kayak gimana, dan kenapa aku support dia karena dia nggak nuntut aku, nggak nuntut banyak beban aku. Iya. Gua Kalau nanti lebih- dilarang, Iya. maka dapat penghasilan. Gue lebih baik lu yang banyak uang ketimbang gua. Karena kebutuhan lu beda sama kebutuhan gua. Gayanya pun beda, cara berpikirnya pun beda. Makanya aku support lebih banyak dia banyak uang. Kalau dia nanti nggak banyak uang, aku yang stres. Karena Mas Arya ketemu Kak Pinkan itu sudah dalam keadaan Kak Pinkan itu maksudnya gaya hidup Mas Arya dengan Kak Pinkan berbeda ya. Makanya aku latar belakang berbeda. Makanya lebih baik lu banyak duit deh, Ping, daripada gua yang banyak duit. Cuman kan mungkin gini lah Mas Arya, banyak orang yang nggak tega mungkin ya ketika Betul. Diva guling-guling di jalan gitu. Sebenarnya guling-guling itu begini, itu konsep dia. Oh, konsep. Dia kan nyanyi Bombaya mungkin, Bomba kayak Blackpink gitu. Capek, akhirnya ngejedak begitu di jalan, ngaso. Orang menganggapnya guling-guling. Kan bego lagi netizen. Gua tuh udah tahu karakter si Bambo kayak gimana. Udah badannya gemblong, terus joget-joget Blackpink, terus ngaso dia ngejedak begitu. Begitu. Iya. Disangka guling-guling. Dia kan emang dia lagi napas itu dia itu. Lagi istirahat, napas. Gitu, dan dia nggak pada netizen jual kesedihan guling-guling. Orang dia habis Bombaya ngejeblok, begitu jatuh. Begitu jadi capek istirahat. Jadi kesana orang udah guling-guling. Lah pas aku ngeliat guling-guling, aku nontonnya. Dah lagu lama. Aku mah ketawa aja kan. Lah lagu lama lu mambo lah. Kayak gitu. Mas Arya kan Kak Pinkan kok dibilang turun popularitas apa segala macam. Mungkin ketemu Mas Arya Kak Pinkan udah bukan diva lagi ya, atau mungkin memang ya masih tertanam divanya tapi mungkin nggak selaris dulu jobnya, nggak sebanyak dulu jobnya, mungkin seperti itu, atau seperti apa sih Mas Pinkan melihat? Kalau tanggapan aku gini sih ya.
dia itu masih ada performan ke situ. Tapi kan kita lihat dia bukan yang dulu. Ini secara normal ya, Iya, iya. berpikirannya secara normal. Dia menghargai seperti 10 tahun yang lalu. Itu budget dia. Makanya aku bilang gini, semakin kita bertambahnya usia karir di dunia entertain, itu tidak akan menaik seperti muda. Karena ada masanya. Yakinilah ada masa, semua juga ada masa gitu. Semua kan. artis ada masanya. Ada masanya. Setiap masa ada artisnya. Iya betul, kayak begitulah contohnya. Sebenarnya dia gampang sih kalau mau nyari uang, dengan budget 30, 40, 20, gampang aja dia nyanyi di kafe di mana-mana. Tapi dia pernah ngomong sama aku, kalau dia itu nggak mau direndahin, dia nggak mau kayak harga dirinya jatuh. Daripada itu mendingan dia punya prinsip yang kuat. Daripada itu gue mendingan TikTokan aja, usaha gue sendiri. Buat apa ada brands besar manggil gue dengan harga segitu, dengan kata-kata yang gak enak, ngerendahin. Contohnya gini aja lah, udah segini aja daripada lu nge-like di jalan, kan itu hina, dia nggak mau. Tapi kalau dengan kata-kata yang enak, dia terima kok gitu. Jadi dia tuh udah, aku ambil kesimpulannya karena dia banyak dihina dulu-dulunya, direndahin gitu. Waktu dia tuh susah, yang kata dia ke Amrik tuh, tahu kan ke Amrik? Iya. Dulu pulang-pulang ambruk. Iya, waktu dia ke Amrik pulang-pulang ambruk kan, dagang pisang goreng gitu. Dan di situ kan orang pada menghina dia gimana. Aku tahu, makanya aku bilang dia punya trauma yang sangat besar dalam hidupnya, sehingga otaknya sengklek. Iya. Gitu, aku udah paham ke situ lah. Udah paham aku. Udah dari situ. Makanya aku bisa ngertiin dia. Orang gimana sih yang tadinya kita di atas begitu kan, tiba-tiba nusru anjlok gitu kan. Aku ngerti paham banget. Kan ada gini, artis-artis yang lain lah. Pertama kan stabil, Iya. turun, stabil, naik terus. Kalau Pinkan kan dulunya naik, tiba-tiba turun, gajluk aja gitu. Terus naik, turun, nyusruk. Jadi maksudnya Jadi, ketemu Kak Pinkan itu dalam keadaan yang popularitasnya sudah menurun. Menurun sih nggak tahu ya. Aku tuh dulu waktu aku kenal dia, aku nggak pernah ngeliat dia sih. Nggak sediva dulu lah ya. Ya, kalau dulu aku sering banget ngeliat dia di TV. Ketika ada TikTok, aku jarang ngeliat dia. Jarang ngeliat, tapi aku pernah lihat dia viral. Terakhir kalinya waktu di Bandung. Oh, yang mana itu? Yang dia celana dalamnya kelihatan loh. Yang nyanyi itu. Oh, udah lama banget ya. Udah lama. Nah, itu terakhir aku ngeliat itu. Oke. Nah, makanya aku kaget. Loh, kok jadi begini dia? Si Mambo, Pinkan Mambo, idola gua. Kan di panggung begitu sampai celana dalamnya kelihatan kan. Iya, Waktu iya. sama Bunda Maya ketemu itu, nyanyi itu di Bandung festival apalah gitu, viral ke TV apa banyak tuh. Aku bilang gini, kok pada viral sih? Dalam hati gua gini, emang Pinkan Mambo mah dari dulu begitu jogetnya, pakaiannya kan. Nah, makanya aku begini. Dulu zamannya tahun 2000-an, mungkin 90-an, anak-anak zaman dulu ya, kalau nonton band, dia tuh nggak fokus ngerekam dan nggak fokus dengan memviralkan. Dia fokus dengan artis dan nyanyinya, menikmati musiknya. Kalau zaman sekarang sedikit-dikit viral, pakaian apa diviralin, orang konser nyanyi begini. Nah, emang Pinkan Mambo mah dari dulu juga begitu, penampilannya roknya pendek, terus dia bawa cowok di panggung itu satu orang penonton, diajak joget lah, dari dulu begitu. Coba kalau sekarang mungkin viral gaya dia kayak gitu kan, emang dia mah nggak aneh, karena makanya anak-anak zaman sekarang beda sama anak-anak zaman dulu. Sedikit aja ngelihat band Ayu Ting Ting aja pakaiannya yang begini langsung viral. Ya. Dia punya karakter kayak Mbak DP, jogetnya kayak gitu, ya kan, gaya dia kayak gitu, karakter dia memang kayak gitu. Tapi netizen mah menganggap, ih nurul banget sih DP gini-gini. Ya emang lu nih baru lahir sekarang kali. Lu nggak tahu aja DP kayak gimana kalau di panggung, lebih ekstrim kalau udah manggung kan gitu ya. Ini apa namanya? Tuh kayak gergaji gitu, energik. Nah itu karakter yang Mbak DP loh, bukan berarti dikit-dikit viral apa gayanya gitu, kayak gitu. Makanya aku aneh lah, udah nggak aneh lah anak zaman sekarang mah. Tapi Mas Arya ngerasa, Kak Pinkan downgrade nggak sih kalau menurut Mas Arya seperti yang dikatakan sama? Enggak downgrade. dia nggak downgrade. Karena gini, dia ini lagi melakukan challenge TikTok.
Jadi dia menganggap dia orangnya suka tantangan. Oke. Dia anak TikTok jatuhnya. Sekarang Walaupun dia jadi dibilang itu TikTokers. artis, Oke. gitu. Artis yang pindah ke TikTok. Iya. Jadi gini, seorang TikTokers itu dikasih suatu tantangan dan challenge. Iya. Makanya Pingkan mau challenge. Dan dia suka orangnya tantangan baru. Dia bosen nyanyi di apartemen. Terus kebutuhannya waktu kemarin-kemarin banyak. Akunnya sering kena PL, akun kecil. Coba jajal main di jalan karena dia tahu ilmunya gitu. Aku juga tahu gitu kan. Kalau kita udah main di jalan pasti rame penonton, mengundang netizen. Di situ kita ambil buat ngebesarin akun. Nah, akhirnya kan waktu lebaran itu kan dia ketagihan dari dulu kan. Nyanyi di jalan, hasilnya nyata. Terus penonton puluhan ribu naik. Itu marketing supaya akun kita meledak naik, supaya nggak mendem. Di situ sebenarnya sih nggak tujuan dia Diva turun di jalan, enggak. Ya bagus lah. Sekarang dia punya julukan Diva Jalan. Diva jalanan. Iya bagus dong. Dia punya julukan Ratu Halu, Diva Jalan. Bener nggak? Iya. Keren lah dia. Gitu. Yang nggak bilang keren siapa? Sekarang mana mau loh orang nyanyi di jalan buat berjuang buat anak-anaknya, ya kan? Halal, dia ngejual diri. Ya kan nggak ibarat jadi simpanan orang. Dari dulu Pingkan itu terkenal gitu. Dia nggak pernah dia namanya kayak jadi simpanan orang ini itu. Dia berjuang sendiri. Benar-benar yang makan dari hasil keringat Dia ya? sendiri, betul ya. Dan buat apa artis yang udah turun naik daun akhirnya nggak jadi simpanan pengusaha ini itu kan? Kalau dia enggak orangnya. Dia juga pernah cerita, aku ya sesusah aku ya, aku nggak pernah yang mau jadi simpanan orang ataupun beginilah untuk dibayarlah supaya dijamin gitu kan. Enggak ya, aku mau orang. Aku ya udah apapun aku kerja, aku lakukan. Itu dia. Makanya aku bilang salutnya dia tuh ke situ. Malahan laki-laki bisa-bisa aku ludahin sama aku. Kalau dia orang kaya ngina aku, laki-laki yang kaya deketin aku terus menghina aku beli kepalanya, aku ludahin malahan. Tuh Pingkan malah gitu. Makanya aku pilih kamu ya, kenapa? Karena kamu budak. Dia bilang ke aku begitu. Di gue budak, Ping. Dapat nggak? Banyak. Banyak apa? Banyak apa lo? Beli rumah banyak. Gaya-gayaan. Ya, kalau dibilang beli rumah banyak, mau beli rumah banyak. Emang ada duitnya? Kan guys, dibilang dia ada duit 1 juta. Lu gak percaya sih? Ya nggak tahu, orang penonton pada bilang nggak mungkin Pingkan beli rumah seberapa M tapi rekeningnya ada 1 juta doang. Lu gak percaya ya? Lu gak percaya lu? Sih. Mau lihat mutasi. Oh. Gak percaya dia. Dia tuh orangnya polos kan, apa adanya, oneng dia mah. Gak pernah gimana. Dia mah, makanya kata emaknya dia tuh goblok, cuman hoki doang. Itu doang. Baca tuh. Iya, udah. Encret. Rekening gue yang kedua. Yang kedua berapa nih? Oh, 65.000. Bener nggak? Tuh yang kedua. Yang ketiga mau lihat juga yang ketiga. Yang ketiga nih, berapa nih nominalnya? 0. Udah, nggak ada lagi. Gayanya mah tadi ke rusun. Ada parah tadi. Beli rumah tadi ke sono. Terus pindah lagi ke apartemen nyari. Ya, telepon. Kayaknya aku beli sekaya host 3 deh. Berapa satunya? 2,5 M. Kamu beli berapa? Beli 3. Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak bagus, lokasinya nggak bagus. Hai.